Ia sendiri di rumah menggantikan posisi ibunya sebagai ibu rumah tangga. Paula memang sedih sih, tapi dia nggak serta-merta kecewa dan lari dari Tuhan. Mereka yang diajar olehnya mengakui kalau Paula punya karisma tersendiri sebagai seorang guru. Walau sebenarnya para suster terus diikuti oleh kemiskinan dan penyakit. Timbul kerusuhan dan intimidasi luar biasa kepada orang-orang Katolik. Kan lagi dengan diberi pengertian, kenapa sih harus doa Angelus? Kenapa sih ada namanya pengakuan dosa? Kenapa sih perlu ekaristi? Dan jangan sampai juga ketika melakukan semua ini, kita memaksa mereka yang beragama lain untuk ikut dalam kegiatan keagamaan kita, guys. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 11 Juni. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santa Paula Frassinetti, pelindung orang sakit. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Juliani yang sudah request ya. Semoga Tuhan memberkati selalu. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal pada abad ke-19 di Genoa, Italia. Hiduplah seorang gadis cilik bernama Paula Angela Maria Frassinetti dalam keluarga Katolik yang taat. Orang tuanya bergerak dalam industri kain yang sederhana. Ya, dibilang kaya enggak, dibilang miskin juga enggak, guys. Ayahnya banyak mengajarkan pengetahuan-pengetahuan umum seperti membaca dan menulis, sedangkan ibunya memberi banyak pengetahuan tentang iman Katolik. Sayang, ketika usianya baru 9 tahun, ibunya berpulang ke surga. Paula waktu itu cukup terpukul. Namun karena imannya sudah dipupuk sejak kecil, ia kemudian berpaling kepada Bunda Maria sebagai sosok ibu baru baginya. Ia sendiri di rumah menggantikan posisi ibunya sebagai ibu rumah tangga, dibantu dengan salah satu bibinya. Tapi sayang sekali, ia harus menelan pil pahit dengan kepergian bibinya 3 tahun setelahnya. Ini sih sedih beruntun ya, guys. Paula memang sedih sih, tapi dia nggak serta-merta kecewa dan lari dari Tuhan. Ia justru semakin sering hadir misa dan selalu membawa pekerjaannya di dalam doa. Tahun 1828, setahun setelah kakaknya menjadi imam, gadis kelahiran tahun 1809 ini sempat mengalami kelelahan bekerja yang berdampak pada kesulitan dirinya untuk bernapas, guys. Sampai-sampai ia harus berpindah rumah ke daerah dekat laut untuk memulihkan dirinya. Beberapa waktu setelahnya, ketika sudah pulih, ia kembali berkegiatan, guys. Nggak kebablasan liburan panjang. Ia terutama aktif dalam kegiatan menggereja dan disinilah ia menemukan panggilan hidupnya untuk mengajar anak-anak miskin, guys. Mereka yang diajar olehnya mengakui kalau Paula punya karisma tersendiri sebagai seorang guru. Paula pun merintis sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang pendidikan pada tanggal 12 Agustus 1834. Ia bersama dengan 6 gadis muda lain kemudian tinggal bersama. Ya udah mirip kayak biara gitu sih, tapi mereka belum berkaul dan belum diresmikan juga. Teman-teman, mungkin ada yang berpikir, wah enak ya tinggal di komunitas cuman kerjaannya ngajar doang. wah agak kurang tepat nih. Bisa dibilang pelayanan mereka itu penuh perjuangan loh. Bayangin aja guys, siang harinya mereka mengajar pengetahuan umum dan katekismus kepada anak-anak, dan malam harinya mereka pergi keluar mencari uang. Salut banget nih. Nah, komunitasnya ini kemudian resmi menjadi kongregasi pada tanggal 4 Maret 1838 dan dinamakan Kongregasi Suster-Suster Santa Dorothy atau SSD. Paula dan rekan-rekannya kemudian mulai memakai busana biarawati dan meletakkan dasar bagi kongregasi untuk membawa orang muda kepada Tuhan melalui pendidikan. Tahun-tahun selanjutnya, karya para suster SSD terus meluas di bawah arahan dari Suster Paula. Biara dan sekolah-sekolah baru terus dibuka untuk pelayanan, walau sebenarnya para suster terus diikuti oleh kemiskinan dan penyakit. Cobaan terbesar adalah ketika terjadi revolusi di Italia sekitar tahun 1848. Banyak ordo dibubarkan, biarawan-biarawati dipaksa melepas jubah religius, biara, sekolah, dan seminari dikosongkan. Timbul kerusuhan dan intimidasi luar biasa kepada orang-orang Katolik, khususnya para klerus dan biarawan-biarawati. Pokoknya situasi kacau banget lah guys. Biara suster SSD sendiri juga sempat ditembaki guys. Tapi puji Tuhan gak ada yang terluka dan mereka pun bisa lolos dari ganasnya revolusi.
Setelah revolusi mereda, Suster Paula kembali terjun dalam pelayanan dan memperluas pelayanannya ke luar negeri, hingga ke Portugal bahkan Brazil. Setiap melepas suster-susternya pergi dalam misi, Suster Paula selalu berpesan kepada mereka, Tuhan ingin kita bersandar padanya saja, dan jika kita memiliki sedikit lebih banyak iman, kita akan lebih damai bahkan di tengah-tengah kesengsaraan. Suster Paula kemudian tutup usia tanggal 11 Juni 1882 di usianya yang ke-73 tahun akibat terserang pneumonia. Ketika makamnya digali kembali pada tahun 1906 untuk proses menjadi orang kudus, tubuhnya ditemukan masih utuh setelah 24 tahun wafat. Suster kemudian dibeatifikasi oleh Paus Pius ke-11 tahun 1930 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II tahun 1984. Teman-teman, ada satu hal yang menurutku keren banget nih dari kisah hidup Santa Paula, yaitu membawa orang muda kepada Tuhan melalui pendidikan. Ini penting guys, karena orang muda itu adalah masa depan gereja dan mereka dekat dengan namanya pendidikan. Terus bagaimana caranya? Kita bisa nih menyelipkan aktivitas keagamaan dalam belajar mengajar. Misalnya Ekaristi Kudus, pengakuan dosa, jalan salib, doa malaikat Tuhan, rosario, dan lainnya. Nah inilah yang saat ini sudah dilakukan sekolah-sekolah Katolik, termasuk juga sekolahku dulu. Cuman memang aku pribadi merasa masih bisa ditingkatkan lagi dengan diberi pengertian. Kenapa sih harus doa Angelus? Kenapa sih ada namanya pengakuan dosa? Kenapa sih perlu Ekaristi? Dan lain-lain. Dan jangan sampai juga ketika melakukan semua ini kita memaksa mereka yang beragama lain untuk ikut dalam kegiatan keagamaan kita guys. Loh, ya nggak apa-apa lah, kan supaya mereka mana tahu aja bisa jadi Katolik, ya nggak? Coba dibalik deh, kita kalau dipaksa ikut ibadat agama lain gimana? Tentu nggak nyaman kan? Ya jangan lakukan itu juga berarti. Meskipun lembaga pendidikan kita memang berciri khas Katolik. Kalau kita mau menginjili orang lain, ya menginjililah dari perbuatan kita sehari-hari yang baik, yang mencerminkan ajaran kasih. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari dengan perantaraan Santa Paula Frasinetti kita terus membawa orang-orang muda di sekitar kita kepada Tuhan melalui dunia pendidikan. Santa Paula Frasinetti, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santa Paula Frasinetti. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Pamit, Rek!